Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kita akan meneruskan latihan kita dalam membaca kitab Arab yang tanpa harokat ataupun yang harokatnya sedikit, menggunakan buku Hilyatu Thalibil Ilmi. Hilyatu perhiasan, Thalibi pencari, al-ilmi ilmu, punya Syekh Bakar. Dan sekarang kita masuk pada halaman ke-11. Bisa dilihat pelajaran yang akan kita baca pada kesempatan kali ini. Sebagai gambaran dalam latihan, kami akan bacakan. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama, kami baca secara keseluruhan, sempurna harokatnya. Yang kedua, kami bacakan arti perkataannya. Yang ketiga, kami bacakan atau kami terangkan terjemahan tafsiriyahnya, sekaligus faedah daripada isinya. Yang terakhir adalah tata bahasa. Kami akan angkat satu atau beberapa kata yang perlu dicatat. Dan yang terakhir, dari peserta yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Baik, kita mulai. Qala al-muallifu al-khaslatu al-jami'atu li khairai ad-dunya wal akhirati. Mahabbatullahi ta'ala wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tahqiquha bitamahudil mutaba'ati wa qafwil asari lil ma'sumi. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa bil jumlati fahadha aslu hadhil hilyati wa yaqa'ani minha mawqi'at taji minal hullati. Itu adalah bacaan daripada yang kita pelajari sekarang. Sekarang kita coba artikan arti perkata. Al-khoslatu sifat. Al-jami'atu yang mencakup, yang menggabungkan, yang mengumpulkan. Li khairai, untuk dua kebaikan. An-dunya wal akhirati, dunia dan akhirat. Mahabbatullahi, mencintai Allah. Ta'ala, yang maha tinggi. Wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa tahqiquha, dan mewujudkannya, bitamahudi, dengan kemurnian, dengan kebersihan, dengan kesempurnaan. Al-mutaba'ati, mutaba'ah, atau mengikuti.
wa qafwi dan mengikuti al-asari asar jejak langkah lil ma'sumi terhadap maksum yang dijaga yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala Allah Ta'ala telah berfirman Allah yang maha tinggi yang artinya kul katakanlah in seandainya kuntum kalian adalah tuhibbunallaha kalian mencintai Allah fattabi'uni maka ikutilah kalian semuanya saya atau maka hendaklah kalian mengikuti saya. Yuhibbukumullahu niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir dan mengampuni lakum bagi kalian dzunubakum dosa-dosa kalian. Wabil jumlati dan dengan jumlah dan dengan global dengan ringkas fahadha maka ini adalah aslu hadhil hilyati pokok perhiasan ini wa yaqa'ani dan keduanya menduduki minha darinya dari perhiasan ini mauqi'at taji kedudukan mahkota minal khullati dari bagian kebesaran, kemegahan atau bagian yang bagus lagi baru. Itu adalah terjemah harfiah. Sekarang kita perhatikan terjemah tafsiriyah sekaligus maksudnya untuk diambil faedah. Al-khoslatul jami'atu li khairai ad-dunya wal akhirah. Sifat yang mampu menggabungkan. Sifat yang bisa mencakup untuk dua kebaikan dunia dan akhirat sekaligus adalah apa sifat ini? Apa hal ini yang bisa menggabungkan dua kebaikan dunia akhirat? Dia adalah mahabbatullah. Mencintai Allah yang maha tinggi wa mahabbatu rasulih dan mencintai rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa tahqiquha dan mewujudkannya, menghadirkannya dengan cara mengikuti secara sempurna dan mengikuti jejak langkahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Jadi dalam dua baris ini ringkasnya sifat yang bisa menggabungkan untuk mendapatkan dua kebaikan dunia akhirat adalah dengan cara yang pertama cinta Allah dan cinta Rasul. Jadi sekaligus. Jadi yang pertama adalah cinta Allah dan cinta Rasulnya. Tapi satu saja ini enggak cukup. Hanya orang mengklaim saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah titik. Maka itu tidaklah meraih kebaikan dunia dan akhirat. Karena betapa banyak orang muslim, orang-orang yang lainnya ngaku saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Semua orang boleh mengaku, boleh mengklaim saya sayang umpama dalam selain Allah kita bikin apa namanya orang tua, saya cinta orang tua. Nggak cukup kalau seandainya praktiknya nggak menunjukkan cintanya dia kepada orang tua. Sama halnya ya dengan cinta Allah dan cinta kepada Rasulnya tidaklah cukup dengan hanya pengakuan.
Karena bukan yang menjadi urusan cinta atau enggaknya kita pada Allah, tapi Allah ini cinta enggak sama kita. Jadi titik poinnya adalah bukan cinta enggak kita kepada Allah, bukan. Tapi apakah Allah mencintai saya, mencintai kita atau tidak. Maka dalam syarat kedua atau sifat yang bisa menggabungkan dua kebaikan di samping cinta Allah dan cinta Rasulnya, yang kedua adalah tahqiquha fi tamahudil mutaba'ati wa qafwil asari lil ma'sum, adalah kita mewujudkan, kita membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dengan cara sempurna mengikuti Rasul, sempurna mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jejak langkahnya Muhammad alaihi salatu wasallam. Jadi dengan dua hal ini, satu cinta, yang kedua bukti. Maka dengan dua hal ini bisa mewujudkan, menggabungkan dua kebaikan dunia dan akhirat. Apa dasar hal ini? Apa dasar pernyataan oleh penulis ini? Adalah firman Allah yang secara ringkas, katakanlah wahai Muhammad. Jadi ayat ini diturunkan dan memerintah kepada Muhammad alaihi salatu wasallam, kul, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad kepada orang-orang apa perkataan yang harus disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu in. Jadi in kuntum ini adalah bunyi perintah agar Nabi Muhammad berucap kepada orang-orang, pada para al-mad'un, para yang dakwahi. Jikalau kalian benar-benar cinta Allah, wahai orang-orang, wahai kaumku, jika seandainya kalian memang cinta kepada Allah, maka apa? Fattabi'uni, maka sudilah kalian untuk ikut saya. Di sini dalam bahasa Arab ada in. In ini huruf harfu syartin wa jazmin, huruf syarat. Maka huruf syarat ini dia memerlukan dua hal, dua komponen. Komponen pertama adalah sebagai fi'il syarat, sebagai fi'il syarat. Yang kedua adalah sebagai jawab syarat. Jika kalian cinta Allah, maka apa? Ikutilah saya. Jadi kalau kalian memang cinta Allah, maka apa? Menjadi konsekuensinya ikuti saya. Nggak bisa kalian cinta Allah, tapi kalian nggak ikut saya. Karena Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam sebagai Rasul, utusan Allah untuk mengajak orang-orang agar menuju jalan yang selamat. Jadi kalau kalian cinta Allah, maka apa? Ikuti saya. Kalau kalian nggak cinta Allah, maka mafhum mukhalafahnya terserah kalian. Jadi kalau kalian cinta pada Allah, maka menjadi kewajiban kalian ikuti saya. Sehingga apa? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian sekaligus mengampuni bagi kalian dosa kalian. Jadi dengan cara mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, maka apa? Kita akan mendapati dua hal. Kita akan mendapati cintanya Allah kepada kita, dan kita akan mendapati ampunan Allah untuk dosa-dosa kita. Ini adalah dalil terkait dengan sifat yang bisa menggabungkan, bisa menelurkan dua kebaikan sekaligus dunia dan akhirat, yaitu cinta Allah, cinta Rasul, ya, dan membuktikannya dalam
dalam praktek kita, dalam keseharian kita. Keseharian kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, apakah kita sanggup, kita senang mengikuti gaya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Kemudian yang bawahnya, wabil jumlati fahadha aslu hadhil hilyah. Maka secara ringkas, maka ini adalah pokok daripada perhiasan ini. Jadi hilyatu thalibil ilmi, perhiasan daripada pencari ilmu adalah yang paling pokok. Yang paling pokok adalah dua. Kita cinta Allah dan Rasul ditambah dengan keinginan untuk mempraktikkan dalam keseharian apa-apa yang kita pahami daripada agama Islam. Wa yuka'ani minha mawqi'at taji minal khullah. Apa alasannya? Apa alasan daripada ini merupakan pokok daripada perhiasan ini? Alasannya adalah dua hal ini, yaitu cinta Allah, Rasul plus mengaplikasikan dalam kehidupan. Ini menduduki daripada perhiasan ini seperti apa? Seperti tempat, bagikan menduduki tempat mahkota daripada pakaian yang bagus, pakaian kebesaran, pakaian yang baru lagi bagus. Jadi ibarat dua hal ini, cinta Allah, Rasul, dan mengaplikasikan dalam kehidupan, yaitu mutabaah kepada Rasulullah SAW, itu adalah posisinya bagaikan mahkota. Jadi kalau kita punya pakaian yang bagus, yang mahal, yang baru, pakaian kebesaran, kemegahan, kemudian mahkotanya ini adalah mahkota perhiasan kita adalah tadi mahabbatullah war rasul wa wal amal, ya, wa tahqiquha sampai lil maksum. Dia bagian mahkota. Nah, ini adalah terjemah tafsiriyah sekaligus faedah daripada bacaan. Sekarang bagian tata bahasa. Pada kesempatan kali ini kami hanya angkat satu hal saja. Nanti sisanya yang mau tanya silakan tanyakan. Yang sekarang adalah kata mahabbatu. Terlihat pada baris pertama, mahabbatullahi ta'ala sampai lil maksum. Ini terkait dengan jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim. Jadi kalimat yang diawali dengan isim adalah jumlah ismiyah. Dan yang sulit adalah ketika mubtadanya panjang, khobarnya jauh, maka sering ada yang bingung mana mubtadanya. Maka dalam hal ini kita mendapatkan contoh jumlah ismiyah yang mubtadanya panjang, khobarnya agak jauh. Maka di sini kita lihat artinya al-haslatul jami'atul li khairai ad-dunya wal akhirah. Sifat yang menggabungkan untuk dua kebaikan dunia dan akhirat adalah. Jadi sampai sini mubtada. Khabarnya apa? Khoslah ini, yaitu mahabbah. Jadi faedahnya mubtada bisa pendek, bisa panjang sekali. Tergantung daripada bentuk kalimatnya. Maka dari sini, di samping seseorang ketika ingin baca Arab gundul, di samping dia memiliki nahwu dan sorof, maka yang tidak kalah pentingnya adalah banyaknya kosakata Arab. Sehingga dengan banyaknya kosakata, dia akan memahami kata demi kata, sehingga ketika kata ini meskipun panjang,
belum sempurna, dia paham. Ketika khobarnya di ujung, dia juga akan paham. Dia tidak bingung mana khobarnya, mana mubtada'nya. Yaitu adalah terkait dengan eh, faedah daripada bahasa yang kita angkat sekarang. Sekarang ada waktu sekitar 10 menit. Yang mau bertanya terkait yang sudah disampaikan, silahkan. Ada pertanyaan dari sisi sorofnya, ilmu tasrifnya, nahwunya, ilmu i'rabnya, terjemahnya, harfiah, tafsiriahnya, atau yang lainnya. Ya, silakan. Ada masalah ya, Yaman aroda an asual. Siapa yang ingin bertanya? Tidak usah malu ya, tidak usah malu, tidak usah merasa pertanyaannya rendah ya. Semuanya kita belajar. Nah, Ustaz, kalau nggak ada, anak coba tanya Ustaz. Ya, silakan. Tadi mubtadanya berarti al-khoslatul jami'atul li khairi dunia wal akhirah, itu mubtada ya Ustaz ya? Ya, Sepanjang itu ya. ya Kemudian cuma prakteknya yang kita irobkan mubtada al-khoslah. Sisanya al-khoslatnya itu adalah ya. ya al-khoslah itu mubtada wa huwa man'ud, al-jami'ah na'at. Jadi kalau kita rincikan, kalau secara umum ya mubtadanya al-khoslah sampai akhirah secara umum. Khobarnya mahabbah sampai sampai Ghair al-ma'sum. maksum. Iya. Oh, Tapi mantap. secara i'rabnya tidak. I'rabnya al-khoslah kita katakan mubtada wa huwa man'ud al-jami'ah na'at. Kemudian li khairai ini jar majrur, Ghair ya majur. kan? Jar majrur wa huwa li huruf jar khairai ini majrur wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf ad-dunya mudhaf ilaih wal akhirah wa huruf atuf al akhirahnya sebagai ma'tuf. Itu i'rabnya. Bisa dipahami kira-kira? Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Sambil nunggu ada pertanyaan, kami ambil faedah lagi. Ya, nanti yang mau bertanya silakan. Kita bapaknya kita al-mutaba'ah, al-mutaba'ati, baris kedua, al-mutaba'ati. Biasanya kita membaca bukan mitaba'ah, bukan bahasa yang lainnya, kita harus baca dengan mutaba'ah, dengan mutaba'ah. Maka bagaimana kita tahunya dengan kita mengetahui ilmu tasrif, ilmu sorof. Jadi orang yang nggak paham sorof maka akan kesulitan untuk membaca kitab Arab. Jadi harus hafal wazan-wazan sorof. Apakah wazan sorof untuk yang fiil yang jumlah hurufnya 3, 4, 5, 6 harus hafal semuanya. Sehingga nanti ketika mendapati dengan mudah akan bisa menetapkan ini seperti ini bacaannya. Mutaba'ah dari kata taba'a, timbangan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu, maka taba'a yutabi'u mutaba'atan. Dan juga demikian kata-kata yang lainnya. Ya, silakan yang mau
Ada masalah? Ya, ada lagi sebenarnya. Sudah jelas kira-kira? Insyaallah Ustaz. Ya, baik. Nanti ketika ada pertanyaan di luar forum terkait dengan yang ini, maka silakan, kami juga nerima ya. Bukan hanya di sini, mungkin di sini belum nampak pertanyaan, nanti ketika di luar mulai Anda pertanyaan, maka silakan tanya ya. Ya, baiklah, demikian pembelajaran kita terkait dengan latihan baca kitab Arab menggunakan kitab Hilyatul Talibin Ilmi halaman ke-11. Semoga apa yang sudah kita pelajari ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.